Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat handbag dengan motif yang cantik seperti ini. Nah, tas ini bisa dibuat hanya dari satu gulung benang saja loh. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami, oke? Sekarang kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang Rajut Diva varian yang polikilap warna soft jeans. Jadi untuk teman-teman yang suka menggunakan benang playnya kecil tapi ingin mendapatkan kesan kilapnya yang cantik, saya sarankan untuk memakai benang ini ya. Link belanjanya saya sertakan di description box. Lalu untuk hakpen kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, jarum kristik, meteran, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul. Lalu kita buat 37 rantai. Setelah membuat 37 rantai seperti ini, selanjutnya kita tambahkan satu rantai lagi dan mulai membuat SC di lubang rantai kedua dari ujung atau rantai ke-37 tadi. Kita isi masing-masing lubang dengan satu SC. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung dengan total 37 SC. Ini adalah baris pertama alas persegi panjang kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Kita buat satu rantai dulu, balik. Kita buat satu SC di masing-masing lubang, dimulai dari lubang yang pertama. Oke, baris yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama. Satu rantai, balik, lalu buat 37 SC hingga mendapatkan 11 baris. Saya sudah selesai membuat 37 SC sebanyak 11 baris. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Diawali dengan satu rantai, lalu kita balik. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Jadi untuk sisi panjang kita akan mendapatkan 37 SC. Selanjutnya untuk sisi lebar kita buat 11 SC. Jadi kita masuk di serat seperti ini dan juga di lubang, bisa di sini atau di sini. Hasilnya yang bagian sisi seperti ini. Selanjutnya kita buat 37 SC dan 11 SC lagi. Saya sudah selesai membuat SC kelilingnya. Terakhir bisa slip stitch di stitch yang pertama.
Lalu kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini alas persegi panjangnya sudah jadi dengan ukuran panjang 16 cm dan untuk lebarnya mendapat ukuran 5 cm. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan motif badan tas. Untuk mengerjakan badan tasnya, kita akan mulai dari bagian samping. Kita hitung mulai dari penanda. Di sini adalah stitch yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita akan buat satu pengganti DC. Teman-teman bisa buat 3 rantai atau cara yang sama seperti saya. Oke, kita pasang penanda. Ini adalah stitch yang pertama. Untuk baris yang pertama kita buat satu putaran DC. Jadi kita buat satu DC di masing-masing lubang. Baris pertama sudah selesai. Kita selalu akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Kita awali dengan pengganti DC dulu. Kita buat 9 DC. Ini terhitung sebagai DC yang pertama. 2, 3. Setelah membuat 9 DC, kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Setelah membuat 4 rantai, di sini kita skip satu lubang. Skip satu, lalu di lubang berikutnya di sini kita akan mulai membuat 15 DC. 1, 2, 3. Setelah membuat 15 DC, kita buat 4 rantai lagi. Kita skip satu lubang dan mulai membuat 15 DC lagi. Jadi pengulangan polanya dari sini ya, dari sini sampai sini. Nanti di akhir kita tutup dengan 6 DC. Baris yang kedua sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Kita buat pengganti DC terlebih dahulu. Mulai dari sini kita buat 7 DC. 1, 2. Setelah membuat 7 DC, kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Kita skip 2 lubang. Kita menuju ruang 4 rantai yang ada di sini. Kita buat 1 HDC. Lalu kita buat 3 rantai lagi. Next, kita skip 2 lubang berikutnya. Di lubang ketiga kita buat DC.
Dari sini kita buat 11 DC. 1 2. Setelah membuat 11 DC, kita buat 3 rantai. Skip 2 menuju ruang 4 rantai, kita buat 1 HDC dan 3 rantai lagi. Pengulangan polanya dari sini ya, mulai dari yang 11 DC kita ulangi hingga 1 putaran, dan di akhir nanti kita tutup dengan 4 DC. Baris ketiga sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Kita awali dengan membuat 5 DC. Setelah membuat 5 DC, selanjutnya kita buat 3 rantai. Lalu kita buat HDC di ruang 4 rantai. Satu HDC di lubang HDC. Dan 1 HDC lagi di ruang 4 rantai. Seperti ini hasilnya. Lalu kita buat 3 rantai lagi. Kita skip 2 lubang. Mulai dari sini kita buat 7 DC. Setelah membuat 7 DC, kita akan ulangi 3 rantai, 3 HDC, dan 3 rantai. Oke, kita ulangi pola ini 1 putaran, dan di akhir nanti kita tutup dengan 2 DC. Baris keempat sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Sudah mulai terlihat ini bentuk bunganya. Kita lanjut mengerjakan baris yang kelima. Kita awali dengan membuat 3 DC. Setelah membuat 3 DC, selanjutnya kita buat 4 rantai. Lalu kita buat 5 HDC. 1 kita buat di ruang 3 rantai. Lalu di HDC masing-masing kita isi 1. Dan 1 lagi di ruang 3 rantai. Kita buat 4 rantai lagi. Skip 2. Kita ulangi membuat 3 DC. Oke, kita lanjutkan polanya 1 putaran. Oke, baris kelima sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang keenam. Sini kita buat 1 DC.
lalu satu rantai dan satu DC lagi. Selanjutnya kita buat 2 DC. Satu, dua, seperti ini. Sekarang kita buat 4 rantai. Satu, dua, tiga, 4, dan buat 3 HDC. HDC yang pertama ini kita skip, kita mulai buat di HDC kedua. Kita buat 4 rantai lagi. Lalu buat 2 DC di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Baris ke-6 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-7. Kita awali dengan 1 DC dan 1 rantai sebanyak 2 kali. Seperti ini. Selanjutnya kita skip 1 lubang. Lalu mulai dari sini kita buat 3 DC. 1, yang 2 kita letakkan di ruang 4 rantai. Setelah membuat 3 DC, kita buat 4 rantai, 1 HDC di sini, di HDC yang tengah, lalu 4 rantai lagi. Selanjutnya kita buat 3 DC. Yang 2 kita letakkan di ruang 4 rantai. Lalu yang 1 di sini. Setelah membuat 3 DC, kita tambahkan 1 rantai. Oke, jadi polanya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Baris ke-7 selesai dan hasil motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-8. Kita awali dengan membuat 2 DC. Setelah membuat 2 DC, selanjutnya kita buat 1 DC dan 1 rantai 2 kali. Next, kita buat 3 DC dan 1 rantai 2 kali. Kita skip dulu 1 lubang. Tiga DC yang berikutnya kita letakkan di sini. 2 DC dulu. Satu DC-nya di sini. Lalu kita buat 1 rantai. Terakhir kita buat 1 DC
dan 1 rantai. Kita ulangi pola ini 1 putaran. Oke, baris ke-8 sudah selesai. Di sini hasil jadi motif bunganya sudah lengkap. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-9. Kita awali dengan membuat 4 DC. Setelah 4 DC, selanjutnya kita buat 1 DC dan 1 rantai 2 kali. Lanjut kita skip 1 lubang, lalu kita buat 2 DC. Lalu 1 DC dan 1 rantai 2 kali lagi. Lanjut kita skip 1 lubang dan 2 DC. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Baris ke-9 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-10. Kita akan awali dengan membuat 2 DC. Selanjutnya kita buat 1 DC dan 1 rantai 2 kali seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 DC, lalu 4 rantai. Kita skip 1 lubang, kita buat 3 DC lagi. Selanjutnya 1 rantai, 1 DC dan 1 rantai. Oke, jadi pola yang bagian ini sudah merupakan pengulangan sama dengan yang di sini untuk membuat motif bunganya lagi. Kita akan lanjutkan pola ini 1 putaran ya. Baris ke-10 sudah selesai, kita akan lanjut mengerjakan baris ke-11. Kita awali dengan membuat 1 DC dan 1 rantai sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita buat 3 DC.
Bertemu dengan bagian motif bunga lagi. Di sini kita buat 3 rantai, 1 HDC dan 3 rantai. Kita skip 2 DC ini, mulai dari DC yang ketiga kita buat 3 DC dan 1 rantai. Oke, kita akan ulangi pola ini 1 putaran. Motif baris ke-11 selesai, kita lanjut mengerjakan motif baris ke-12. Kita awali dengan membuat 1 DC dan 1 rantai. Selanjutnya kita buat 3 DC, 1, 2, 3. Kita skip 2 lubang. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 3 HDC, 1 di ruang rantai, 1 di bagian HDC, dan 1 di ruang rantai lagi. Lalu kita buat 3 rantai, kita skip 2 DC, lalu kita buat 2 DC, 1, 2. Nah, di sini bertemu dengan 1 DC, 1 rantai dan 1 DC lagi, berarti sama dengan bagian ini. Kita bisa ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Baris ke-12 sudah selesai. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-13. Di sini kita awali dengan membuat 3 DC. Setelah 3 DC, selanjutnya kita buat 4 rantai. Kita skip 2 DC ini. Kita buat 5 HDC, mulai dari ruang rantai. Lalu di HDC. Dan di ruang rantai lagi seperti ini. Lalu kita buat 4 rantai lagi. Kita skip 2 DC dan kita akan ulangi pola yang sama seperti bagian awal ini. Kita buat 3 DC dan seterusnya kita ulangi 1 putaran. Baris ke-13 sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-14. Kita awali dengan membuat 5 DC. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang DC dan yang 2 di ruang rantai. Oke, seperti ini.
Lalu kita buat 4 rantai. Kita buat 3 HDC mulai dari HDC yang kedua. Empat rantai lagi. Lalu kita buat 2 DC di ruang rantai. Oke, kita akan ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Baris ke-14 sudah selesai, hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-15. Kita akan awali dengan membuat 7 DC. Selanjutnya kita buat 4 rantai, 1 HDC di HDC yang tengah, lalu 4 rantai lagi. Kalau sudah, kita buat 4 DC, 2 di ruang rantai dan 2 di lubang DC. Oke, kita akan ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Kita sudah menyelesaikan baris ke-15. Kita lanjut mengerjakan baris yang ke-16. Kita awali dengan membuat 9 DC. 7 DC di lubang DC dan yang 2 DC di ruang rantai di sini. Setelah membuat 9 DC, selanjutnya kita buat 1 rantai dan buat 6 DC mulai dari ruang rantai. Kita buat 2 DC dulu. Lalu kita lanjutkan di 4 lubang berikutnya. Nah, kita akan ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Jadi nanti total DC yang ada di sini ada 15. Saya sudah menyelesaikan baris ke-16. Ini sudah sama seperti dengan baris kedua ini tampilannya. Jadi sekarang kita tinggal membuat 1 baris DC. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Setelah menyelesaikan baris ke-17, berarti di sini motif untuk badan tasnya sudah selesai. Saya akan coba masukkan di sini kain warna putih supaya bisa terlihat jelas motifnya. Cantik banget bukan? Selanjutnya untuk mengerjakan bagian atas tasnya kita buat 5 baris SC.
Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Setelah menambahkan 5 baris SC, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk badan tasnya sudah jadi dan hasilnya seperti ini. Kita ukur dulu ya. Untuk tingginya, mulai dari atas hingga awal motif, kita dapat ukuran 15,5 cm. Dan untuk bagian atas, di sini sisi lebarnya kita mendapat ukuran 19 cm. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan handle. Nah, di sini untuk handle ulirnya sudah saya siapkan 2 buah. Ukurannya panjang kurang lebih 23,5 cm. Kita akan pasangkan seperti ini di bagian depan dan belakang menggunakan bantuan jarum kristik. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya pasangkan handle ulir. Selanjutnya kita tinggal tambahkan furing. Di sini nanti saya akan pakai furing dengan warna yang berbeda. Bisa juga ditambahkan label. Oke, sahabat rajut, ini dia hasil akhirnya untuk handbag kita kali ini. Motifnya cantik banget bukan? Nah, untuk motif bunganya di sini bagian tengah jadi serong. Jadi menurut saya motif ini lebih baik pengerjaannya bolak-balik ya, supaya hasilnya bisa pas di tengah. Sekian dulu video tutorial dari kami tentang cara membuat handbag cantik ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.